Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la dunya kullihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti dan melanjutkan pengajian membaca kitab tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 18, qala al-mu'allif nadamun wa taubatun wa i'tirafun bil zambi. Nadamun penyesalan, taubatun taubat, taubat artinya kembali kepada Allah, wa'tiraf mengakui akan kesalahan, mengakui akan dosa. Hunaka sya'ara Adamu wa Hawwa'u bil khati'ati wa jallah. Di sanalah Adam dan Hawa baru merasa menyadari kalau dirinya apa itu melakukan kesalahan. Setelah Allah menghukum Nabi Adam dan Hawa, pakaiannya itu apa? Setelah memakan buah yang dilarang, maka pakaiannya Allah tanggalkan, Allah copotin pakaiannya semua, sehingga gak ada yang menutupi auratnya. Keduanya apa itu mencari daun pohon yang ada di surga untuk menutup aurat. Nah, di sanalah Adam dan Hawa menyadari akan kesalahannya. Yaitu apa tadi? Memakan satu buah yang Allah larang. Panadama, maka keduanya menyesal. Ini taubat namanya. Nadama, keduanya menyesal alama hadatsa minhuma, yang keduanya telah melakukannya. Wa taba wa anaba ilallah, langsung keduanya taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan seperti taubatnya yang Allah kisahkan
dan Allah sendiri yang ya mengilhamkan, mewahyukan kepada Adam untuk mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadza darsun salisun. Nah, ini pelajaran yang ketiga dari kisahnya Nabi Adam kita. Ini yang ketiga ini. Hadza darsun salis, ini adalah pelajaran yang ketiga untuk anak cucu Adam. Apa itu yang dapat kita ambil dari taubatnya Nabi Adam dan penyesalannya Nabi Adam? Yaitu pelajaran ketiga, yaitu apa? Allah yaknatu min rahmatillah. Jangan ya anak cucu Adam berputus asa dari rahmat Allah. In waqa'at minhum maksiatun, jika melakukan maksiat. Jadi terjadi maksiat ya. Nah, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah. In waqa'at minhum maksiatun au zulmun wa udwan, atau melakukan perbuatan yang dilarang. Zulmun artinya kezaliman, melakukan perbuatan ya kezaliman pada orang lain atau pada diri sendiri. Udwan, melakukan suatu ya perbuatan yang apa itu? Yang melanggar. Jangan putus asa ya. Sebab Nabi Adam enggak putus asa, dia taubat sama Allah. Fa innallaha yaghfiru dzamba wa yaqbalu taubah, karena Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya dan menerima taubat hambanya. Wa ala udatani wa ala abdi ayatuba ila rabbih. Kalau Allah mengampuni dosa, maka wajib atas hamba apabila melakukan kesalahan, pelanggaran, segera taubat sama Allah pada Tuhannya. Iktidaan bi abil basar, meneladani bapak kita Adam dan Hawa. Faqad arsyadahumallahu ila thariqit tahallus. Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa cara dan solusi untuk apa? Membebaskan diri dari dosa yang telah dilakukan. Nah, supaya dosa terhapus, gitu ya. Allah yang ngajarin, yaitu membaca apa itu? Rabbana zalamna. Allah yang memberikan jalan kepada Adam dan Hawa untuk segera taubat ya. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, ya Allah yang menunjukkan jalan buat Adam untuk taubat, yaitu Allah bilang fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kata. Nah, itu apa tuh beberapa kata? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu yang membuat redaksinya Allah. Baca ini. Nah, Allah ajarin kepada Adam. Fataba alaihi, maka Adam taubat pada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah adalah zat yang banyak menerima taubat, Rahim, dan yang belas kasih kepada hamba-hambanya. Wa qad ittafaqal mufassirun ala annal kalimatin lati uhaha Allah ila Adam. Semua mufassirun sepakat bahwa kalimat tadi, kata-kata talaqqa Adamu min rabbi kalimat, Nabi Adam mendapatkan dari Allah kata-kata. Itu kata mufassirun, yang dimaksud dengan kalimat yang Allah wahyukan kepada Adam apa itu? Hiyal lati hiyad da'awat wal kalimat, yaitu doa dan kalimat allati dzukirat yang disebut dalam surat ini, yaitu surat A'raf, yaitu apa tadi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dimaksud dengan Allah ajarin ya kalimat bagaimana cara bertobat dan mengakui akan kesalahan, minta Allah ampuni. Nah, itulah
redaksinya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya. Jadi apabila seseorang melanggar aturan Allah berarti menzalimi diri sendiri. Ya. Sebab dengan sebab melanggar itu ya, itu akibat buruk menimpa dirinya sendiri. Ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, jika engkau ya Allah tidak memberikan rahmat pada kami, niscaya kami menjadi hamba-Mu yang rugi. Nah, ya. Nah, itulah cara bertobat atau kata-kata yang diucapkan kalau kita minta Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Baik, kemudian judul berikut Mukhatabatullah li Adam, yaitu apa? Allah berbicara kepada Adam. Ruwiya fi ba'dil athar anna Adam lama akala minasyajarati qala la rabbuh. Diriwayatkan di sebagian athar yang sumbernya bukan dari Quran, athar. Ya, sebagian dari athar. Ya, ini sumber riwayatnya dari sebagian athar. Apa itu athar? Kata-kata para salafus saleh. Ya, kalau kata-kata Nabi kan sabda, kalau ini athar. Anna Adam lama akala minas syajarati qala la rabbuh. Adam ketika beliau itu memakan buah ya, yang dilarang oleh Allah, apa kata Allah pada beliau? Ya Adam, alam yakul laka fima manahtuka min syajaratil jannati manduhatun an hadhihi syajarah. Ya, jadi Allah tegur Nabi Adam setelah makan buah yang dilarang. Apa kata Allah? Wahai Adam, ya, apakah alam, apakah tidak ada bagimu yang aku halalkan ya dari segala macam buah-buahan yang ada di surga ini? Kan yang dibolehin banyak banget, nggak kehitung. Yang dilarang cuma satu. Iya kan? Kan yang dilarang itu kalau mau dibandingin yang dilarang sama yang dihalalin banyakan. Masa iya yang satu yang dilarang? Alam yakun laka bima manahtuka. Apakah tidak ada bagi kamu yang aku kasih kepada engkau dari buahan surga manduha? Ya, yang lain kan banyak selain daripada buah yang aku larang ini. Ya, itu pertanyaan Allah. Adam menjawab, bala. Iya ya Allah, maksudnya iya itu iya benar, banyakkan yang dibolehin daripada yang dilarang. Larang sama natu. Wa izzatika ya Rabb, aku bersumpah demi kemuliaanmu ya Allah, kata Adam. Walakin ma dzanantu anna ahadan min khalqika yahlifu bika kadiban. Walakin ma dzanantu ahadan min khalqika yahlifu kadiban. Ya kata Adam, aku bersumpah demi engkau ya Allah, aku tidaklah pernah menyangka ada salah satu dari hamba-Mu yang sumpah, tapi sumpahnya dusta. Ya, saya bersumpah, ya tidak ada. Aku menurut sangkaanku yang kuat tidak ada hamba-Mu yang bersumpah kalau dia berani sumpah apa itu sumpahnya bohong. Faqala lahu rabbuh, maka Allah menjawab, Fawa izzati. Nah, maka demi Allah bersumpah, demi kemuliaanku, la uhbitannaka ilal ard, aku akan turunkan kamu ke planet bumi. Nah, tadinya bukan di planet bumi, di surga. Aku akan turunkan kamu ke planet bumi. Tsumma tanalul aisha fiha illa kada. Nanti kamu ketika sampai di bumi, kamu tidak akan ya mendapatkan kebutuhan hidupmu di bumi itu kecuali setelahnya bekerja, capek dulu. Nah, kalau di surga kan kagak, apa aja yang dibutuhkan langsung ada. Nah, nanti kamu kalau udah sampai di planet bumi,
kamu tidak akan mendapatkan yang kamu butuhkan dalam kehidupan di muka bumi kecuali dengan kada. Apa itu kada ini? Ta'ab. Ya, bita'abin wa masyaqqah. Ya. Kamu akan capek dulu. Ya. Kalau nggak capek, nggak bekerja, nggak dapat memenuhi kebutuhan. Mencakul dulu, mencangkul, nanem. Nungguin berapa nanti baru berbuah. Fadzalika qauluhu ta'ala. Nah, itulah firman Allah dalam surat yang lain, bukan suratul A'raf, yaitu Allah berfirman, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Turunlah kamu, nanti kamu di muka bumi, ya, kamu saling apa itu? Saling berantem sama sesama kamu. Gitu. Oh, di surga kan nggak ada orang berantem. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu bumilah tempat tinggalmu, tempat kesenanganmu, ilahin, sampai waktu yang telah Allah tentukan, yaitu sampai datangnya hari kiamat. Baik. Mata'un ilahin. Qala fiha tahyau. Kata Allah lagi firman Allah, di bumi itulah kamu hidup. Wa fiha tamutun, di bumi itulah kamu nanti akan wafat. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi pula kamu akan dikeluarkan hidup kembali nanti apabila tiba saatnya datang hari kiamat. Hadhil ayatu tadullu ala anna sababat ta'abi wasyiqa alladzi yanaluhul insan innamal isyan. Nah, ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Ya, ayat ini menunjukkan apa tuh ayat ini menunjukkan? Ya, yaitu apa tadi? Ya, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan harus bekerja dulu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sabab kita harus capek. Kan tadi katanya mau memenuhi kehidupan harus capek. Ya, bahwa sabab capek, sabab sulit. Nah, itu gara-gara apa tuh? Yang dirasakan oleh manusia di muka bumi tidak lain sababnya tuh maksiat. Ya, dua. Nah, itu kan sebab maksiat tadi, kena melanggar yang Allah larang, akhirnya turunin ke bumi. Nah, itu kan begitu. Intinya dengan sebab maksiat maka kita akibat dari maksiat yang kita lakukan, maka kita jadi capek dulu. Ta'atus syaiton. Nah, ini akibat mentaati setan. Tuh. Kan itu Nabi Adam terbujuk oleh setan. Nah, akibat taat sama setan. Itu ya. Nah, ini menjadi pelajaran lagi bagi anak cucu Adam. Wa qad hadzarana Allahu min makrih. Sebelumnya Allah udah kasih tahu kepada Adam. Bukan berarti Adam itu ya terkena tipu setan karena lantaran Allah nggak kasih tahu bahwa setan itu musuh, udah dikasih tahu kan sebelumnya. Wa qad hadzarana Allah, sebelumnya Allah telah memperingatkan ya min makri, yaitu apa? Memperingatkan jangan sampai tertipu oleh apaan? Tertipu oleh bujukan setan. Fi ayatin adida, di ayat-ayat Quran yang banyak. Di antaranya apa tuh? Sebelumnya terjadi Allah udah kasih tahu buat Adam dan buat kita semua. Kata Allah, innasyaitona lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwa. Setan itu bagi kamu musuh. Ya, fattakhiruhu aduwwa. Fattakhiruhu, ya. Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Nah, kalau setan kita dijadiin musuh, kira-kira kita taat sama musuh atau kita perangi itu? Perangi kan begitu hati. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak. Tujuan setan merayu-rayu, membujuk-bujuk kamu. Tidak lain tujuannya, bukannya tujuannya baik tuh. Supaya kita bisa nemenin setan di mana? Di neraka. Oh, ya. Nah, itu jadi
Kalau ada bisikan-bisikan yang ngajak-ngajak kita untuk durhaka sama Allah, yakinlah itu bisikan setan. Setan ingin kamu itu nemenin dia di neraka. Nah, itulah tadi apa itu tadi? Mukhatabatullah di Adam. Kemudian libasut taqwa khairul libas. Nah, ya. Libasut taqwa, pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian. Wa ba'da an dzakara ta'ala fil ayati salifah, dan setelah Allah menyebut pada ayat-ayat yang terdahulu, ya, al-masalik allati salakaha syaitan, ya, cara-cara jalan-jalan yang ditempuh oleh setan untuk ihwa, untuk menipu anak cucu Adam atau Nabi Adam dan Hawa, gitu ya. Sudah disebut pada ayat sebelumnya bagaimana itu setan, ya, mencari jalan untuk menipu bapak kita Adam dan Hawa, sehingga apa itu tadi, sehingga keduanya, ya, terbujuk oleh setan, keduanya makan dari buah yang dilarang Allah. Kemudian Allah keluarkan keduanya dari surga, wa akhraja minal jannah. Apalagi tadi yang wa badat min humal aurat, ya, setelah makan buah yang dilarang maka tampaklah dari keduanya auratnya, bajunya pada copot. Kemudian Allah Ta'ala tadi wa zakara ta'ala mamtan nabihi ala dzurriyyati Adam. Kemudian Allah menyebut, ya, pemberian Allah menyebut akan pemberiannya kepada anak cucu Adam. Apa itu, ya? Supaya bisa menutup aurat, aryas wal libas, ya. Bulu-bulu, kan dulu orang pakai bulu, ya, menjadi penutup aurat, mata, segala macam kesenangan Allah kasih di muka bumi. Mimma yatazayyanu nabihi, dari segala benda yang bisa digunakan untuk apa? Menghias diri dan menutup aurat. Nah, itu Allah, itu nikmat Allah, dan Allah tidak membiarkan manusia itu seperti binatang. Kan binatang nggak ada yang pakai pakaian, nggak ada yang pakai perhiasan. Memang ada binatang yang pakai kalung emas, ya. Memang ada binatang yang pakai celana, pakai baju, ya. Allah tidak biarkan itu, lam yatrukhum, Allah tidak biarkan anak cucu Adam di muka bumi bagaikan binatang, kal bahaim as-sarihah. La syai'a yuzayyinuha, tidak ada sesuatu yang menghiasi tubuhnya, ya, binatang itu. Au yukhfi auratiha wa qabaiha, dan tidak ada di binatang apa, ya, tidak ada, ya, bau yakfi, atau tidak ada sesuatu yang bisa menutupi gitu auratnya dan keburukannya. Nah, itu binatang, tapi manusia dikasih sama Allah. Bal akramahum bi anwa'il libas, bahkan Allah memuliakan anak cucu Adam di muka bumi dengan berbagai macam pakaian allati, yang memang Allah ciptakan untuk mereka. Ya, walaupun kita yang bikin, kan bahan-bahannya Allah yang bikinin, dan cara membikinnya juga Allah yang ngajarin, kan. Allamahum sun'ah, tuh Allah ajarin bagaimana cara bikin pakaian, ya, bahannya dari Allah, bagaimana caranya Allah juga ngajarin supaya aurat tertutup. Nah, qala subhanahu, ya Adam, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Ini ayat yang berikutnya. Wahai anak cucu Adam, aku telah anzalna, bukan anzalnya turunkan, aku telah ciptakan kepada kamu apa itu? Bahan-bahan yang bisa kamu jadiin apa itu? Pakaian yang bisa menutup yuwari, menutup sawatikum, ya, menutup aurat kamu. Warisa, oh ada bulu, ya. Tuh, kan bulu apa itu? Bisa bikin wall namanya tuh, bulu. Nah, ya,
Nama, tapi walibasut taqwa dzalika khair. Nah, ya. Jadi jangan kamu tutupi badan kamu hanya dengan tutupan pakaian saja, ya. Harus kamu lengkapi dengan pakaian apa itu takwa. Jadi bukan hanya sekedar apa? Pakaian yang menutupi aurat badan, tapi harus lengkapi juga tubuh kamu dengan pakaian apa? Takwa. Nah, ya. Sebagai tanda syukur sama Allah yang telah memberikan kamu segala macam yang kita perlukan. Takwa, ya. Melaksanakan perintahnya, jauhin larangan. Dzalika khair. Itulah yang baik. Dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allakum yadhakkarun. Itulah tanda-tanda Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sayang. La'allakum tadhakkarun. Semoga kamu, semoga mereka ingat sama Allah, akan nikmat Allah, syukur. Nah, apa artinya khalaqna lakum ya Adam libasain? Maknanya aku buatkan bagi kamu wahai anak cucu Adam dua pakaian. Satu pakaian yang bisa menutupi badan aurat, itu tadi pakaian yang menutupi badan kita ini, ya. Libasan yasturu auratikum allati azharaha iblis, yang tadi ditelanjangin oleh siapa? Kan iblis nelanjangin Adam sama Hawa. Ya, kan iblis itu gara-gara mentaati iblis, akhirnya copot tuh pakaiannya. Nah, yang kedua adalah libasan yuzayyinukum wa yujammilukum, ya. Kepakaian yang menghiasi kamu, wa yujammilukum, yang bisa jadi kamu jadikan untuk menghias badan kamu. Yudbi alaikum, ya, kulalal baha wal jamal, ya. Yudbi, kemudian Allah berikan kamu apa? Kulal, apa itu? Perhiasan-perhiasan yang menyebabkan kamu bertambah apa itu? Indah. Nah, itu namanya apa? Pakaian yang ada di badan tuh Allah kasih. Wa huwallazi abbara anhul Qur'an birrisd. Itu yang tadi dikatakan apa itu tadi risha, apa itu anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha. Rish itu ya bulu. Nah, ya. Nah, ini baru satu perhiasan, libasuz zinah. Perhiasan pakaian untuk menghias diri. Allazi yatajammalu bil insanu, yang dengannya manusia bisa jadi indah. Kenapa dikatakan bulu gitu? Bulu untuk indah apa itu? Kena bulu. Kenapa bulu? Nah, karena ada binatang yang dengan sebuah bulu itu sehingga bentuknya sangat indah. Apa itu? Taus, tahu taus? Burung apa? Burung cendrawasih. Nah, Masya Allah, ya. Kalau dia apa? Dia memperagakan, menampakkan bulunya, Masya Allah, sangat indah. Nah, ya. Jadi pakaian yang Allah kasih untuk anak cucu Adam diibaratkan bagaikan ris bulu. Kenapa bulu? Ya, musta'arun min risit tawus, ya. Ini meminjam. Meminjam artinya dari apa tuh? Bulu binatang tawus yang sangat indah tuh, yang menghiasi tubuhnya itu, yaitu burung apa itu yang ada di Irian, yang ada di Papua. Cendrawasih, ya namanya. Summa nabaha ila ma huwa asma. Nah, kemudian Allah ngasih tahu. Ada lagi kata Allah nih, kalau ente mau menghiasi diri kamu yang lebih indah lagi daripada itu, atau menyempurnakan. Kalau hanya sekedar menutupi badan untuk keindahan itu masih kurang. Tambahin lagi dengan apa? Ya, pakaian yang lebih afdal lagi, yaitu apa itu? Nah, summa nabaha ila ma huwa asma wa akmalu minal libasi dhahir. Kalau tadi kan libas dhahir tuh, maka lengkapi pula tubuhmu dengan pakaian batin, bukan hanya pakaian dhahir. Ya, kalau dhahir kan hanya sekedar menutup badan aurat.
Ya, nah kalau yang batin, nah ya, nah ini tidak lain yang dimaksud pakaian batin libasut taqwa, nah, libasul warok, atau kata lain pakaian warok, ya. Kalau orang takwa kan warok, ya. Nah, warok, ittiqa ma'asi, jauhin maksiat. Nah, ya, itu dengan cara takwa itu pakaian jauh melaksanakan perintahnya, jauhin larangannya. Fadzalika khairul libas. Nah, inilah pakaian yang terbaik. Wa ajmalu zina, ya. Nah, dan pakai ajmalu zina sama khairul libas, dan perhiasan yang paling indah, ya. Sebaik-baik pakaian dan sebaik-baik perhiasan. Jadi disempurnakan dengan libasul taqwa, setelahnya libasul zahir tadi itu. Nah, itulah firman Allah, libasul taqwa dzalika khair. Artinya la khaira fil insan idza lam yakun mustasarbilan bit taqwa. Artinya manusia belum dikatakan baik kalau hanya sekedar yang ditutupin badannya doang. Walaupun dipakai pakaian yang indah, ya. BHS, bajunya Mia. Nah, belum dikatakan indah. Kesorban, sorbannya gede lagi. Nah, itu belum dikatakan indah, ya. Ya. Jadi la khaira, tidaklah indah, tidaklah baik bagi manusia idza lam yakun mutasarbilan, kalau hanya yang dihiasi hanya tubuhnya doang, tapi dia tidak menghiasi batinnya dengan apa? Takwa wal khasyah minallah, dan takut sama Allah. Nah, fataharatul batin ahammu min jamalil zahir. Ya, bersihnya batin lebih apa nih? Lebih penting daripada keindahan zahir. Tahalli, termasuk menghias batin itu tahalli bil fadhaili wal akhlak. Hiasi batin kamu dengan apa tuh? Dengan fadhail, ya, dengan kebaikan-kebaikan dan akhlak. Itu khairun minat tahalli bil libas, lebih baik daripada menghiasi hanya sekedar badan saja. Wasiyah wal hulaliz zahiyah, perhiasan-perhiasan yang menawan. Wa qad ahsanal qail, alangkah indahnya seorang penyair yang mengatakan dalam puisinya, ya, idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasian wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi 'asiyah. Indah apabila seseorang tidak pakai pakaian takwa. Tuh, idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa, orang tidak pakai pakaian takwa, batinnya tidak dihiasi dengan takwa. Taqallaba uryanan, maka orang itu tetap dikatakan telanjang walaupun badannya apa? Walaupun badannya itu, ya, pakai pakaian, badannya pakai pakaian, namun batinnya tidak dihiasi dengan pakaian takwa, tetap dikatakan apa? Telanjang. Khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, sebaik-baik pakaian seseorang apa itu tadi? Mentaati Allah. Nah, itu adalah takwa. La khaira, tidak ada kebaikan fi man kana lillahi asya, tidak ada kebaikan bagi seorang, ya, apabila dia itu maksiat walaupun badannya apa? Ditutupi oleh pakaian yang indah dan perhiasan, selama batinnya tidak ditutupi dengan pakaian apa? Takwa. Nah, itulah sangat indah ucapan seorang penyair. Nah, ini pagi hari ini cukup kita baca 3 judul nih. Tadi yang pertama nadamun wa taubatun wa i'tirafun bil dzamb. Yang kedua mukhatabatullah li Adam. Yang ketiga libasut taqwa khairul libas. Insyaallah akan kita lanjutkan takrirun nida li bani Adam
pada pengajian kita yang akan datang insyaallah taala. Baik, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.